الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ketua DKM walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati, Ketua MUI yang saat ini mungkin dalam perjalanan, Ustaz Haji Kabul Budiono MPD yang sama-sama kita hormati, Ketua DMI Kelurahan Harjamukti, alhamdulillah ahlan wa sahlan Bapak Ustaz Haji Cecep Saifuddin ST beserta seluruh jajaran pengurusnya yang sama-sama kita hormati, Ketua PNNU Kelurahan Harjamukti beserta jajaran pengurusnya, dalam hal ini Kiai Haji Agus Harjito yang sama-sama kita hormati, penceramah kita yang akan memberikan mau'izatul hasanah yaitu sahabat saya Al-Ustaz Indra Mulyana MPD yang sama-sama kita hormati, para alim ulama yang alhamdulillah pada hari ini hadir, sahabat-sahabat saya Kabul Budiono MPD. Yang keempat yaitu tausiah agama atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Indra Mulyana MPDI. Yang kelima yaitu doa penutup, dan insya Allah nanti kalau masih ada waktu insya Allah akan ada sosialisasi rencana kegiatan keberangkatan silaturahmi para ketua DKM yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 9 dan 10 Agustus yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mutar Ali MPD. Inilah rangkaian acara yang pada hari ini. Namun sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kali ini insya Allah akan mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulai acara pertama yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jufri. Mungkin saat ini teman-teman kita masih dalam perjalanan, Ustaz. Mudah-mudahan bisa sampai tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati
para ketua DKM Masjid selingkungan Harjamukti, yang kami hormati Ketua MUI Harjamukti Depok, yang kami hormati Ketua DMI Ustadz Cece, yang kami hormati Ketua PLNU Ustadz Haji Agus Sajid, Mata'an Allah bituli ayati wa ulumi insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Serta yang kami hormati para pengurus Masjid Al-Ikhlas Cibubur Villa 3 dan para jamaah yang hadir di sini semua. Insyaallah doa kita bersama bukan hanya di Masjid Al-Ikhlas ini saja kita dikumpulkan, tapi insyaallah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali sambutan ini tentunya mari kita tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dengan rahman dan rahimnya Allah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kita bisa hadir berkumpul di tempat ini, tentunya dalam mengokohkan ukhuwah Islamnya kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat teriring salam tertuju pada manusia pilihan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh keliling yang dirahmati Allah, kami selaku Sohibul Bait dari Masjid Al-Ikhlas Cibubur Villa 3, tentunya kami sangat bersyukur dan merasa terhormat sudah menjadi tempat penyelenggaraan subuh keliling se-Harjamukti lagi. Ini yang ketiga kalinya saja ya. Iya, Anda udah ditawarin dari bulan April ya, Juni. Anda bilang, Anda mohon maaf izin Ustaz, belum bisa karena Anda belum punya gambaran subuh keliling itu kayak apa. Ini pun masih belum ada gambaran. Ya, jadi Bismillah, dikasih jadwal sama Ustaz Cece, bulan awal Agustus gimana? Ya Bismillah deh. Alhamdulillah. Ya. Nah ini maksudnya dengan ketempatan ini alhamdulillah nih. Saya makasih banget buat para pengurus masjid dan mushola. Ini mungkin buat semangat baru buat saya pribadi serta warga jamaah sipil 3. Kenapa? Karena baru kali ini nih subuh keliling. Kemarin-kemarin semenjak berdirinya masjid juga belum pernah ada. Itu. Alhamdulillah kami merasakan berbeda. Kok banyak orang baru gitu ya. Insya Allah pertamanya baru diakhiri dengan persaudaraan. Ya, bahkan nanti insya Allah sampai ke Ciloto ya. Insya Allah sampai ke Ciloto lebih akrab lagi kita insya Allah. Baik, jamaah sholat subuh keliling. Di sini kami ingin menyampaikan, mohon izin menyampaikan. Di sini kita mempunyai program yang namanya Sahabat Peduli Masjid. Jadi Sahabat Peduli Masjid ini bukan satu lembaga, bukan satu organisasi, bukan satu partai,
Tapi ini sahabat masjid ini salah satu individu atau kelompok yang peduli dengan masjid kita. Jadi bahasanya kita bagaimana untuk merekatkan keakraban kita dengan masjid. Ternyata luar tercetus sahabat peduli masjid. Ya insya Allah kita tularkan ke masjid-masjid lingkungan seharjamukti. Jadi bukan ada keterkaitan, ada keterikatan, enggak ada. Tapi memang pure baik yang dermawan, donatur ya, dermawan, relawan, semua kita anggap sahabat peduli masjid yang peduli dengan masjid, yang punya keahlian bukan cuma di bidang agama, dia memberikan pelatihan di masjid. Insya Allah itu kita sebut sahabat peduli masjid. Itu. Dan tentunya kami di sini mewakili pengurus dari keluarga besar Masjid Al-Ikhlas Cibubur Pila 3. Kami memang pandai mengundang, ya. Dan alhamdulillah terima kasih buat para jamaah yang hadir di sini, wabil khusus para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir di sini. Alhamdulillah kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Dan tentunya tadi kami sebutkan di awal, baru kali ini saya mengadakan subuh keliling. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika pelayanan kami atau dari hidangan banyak yang kurang. Sekali lagi kami atas nama pengurus Masjid Al-Ikhlas Cibubur Pila 3 mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran dan partisipasinya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Jupri yang telah menyampaikan sambutan yang sangat luar biasa atas nama Sahibul Bait. Bapak-bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DMI Kelurahan Harjamukti. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Cece Saifuddin SD. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Anak bagian diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM dan segenap seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas Pila Cibubur 3. Alhamdulillah pas ketepatan bulan Agustus, mudah-mudahan kemenangan buat Masjid Al-Ikhlas yang disambangi dari timur, selatan, utara, Kelurahan Harjamukti. Ini tetangga kita dari Al-Ikhlas 06 hadir, alhamdulillah. Dari As-Salamah juga hadir, Al-Janah, makasih Sajupri, alhamdulillah. Al-Kawi kebetulan anak sendiri. Jadi sebenarnya ada 4 masjid sini aktif semua. Terus ada Al-Barokah, maaf, ada tetangga kita ya, Cibubur 2 itu Ustaz Gutop. Dan bapak-bapak, ke semua ketua DKM yang di Harjamukti ini, yang tidak saya sebutkan satu-satu, ya juga ada apa absen ya? Ya deh, Al-Mukmin ada Al-Mukmin,
ini dari Abu Mut, terus Raffles, itu ada Ustadz Yudi, terus juga ada Mahogani di sana, Ustadz Maulana, alhamdulillah. Nah ini komplit banget ini banyak banget ya, dari Nurul Hidayah, dari mana? Nur apa? Dari Sumber Bandung ya? Ada yang Anur, terus ada ketua PRNU, alhamdulillah, Kiai Haji Agus Hadito, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Juga banyak ada Ustadz Haji Agus bukan RW apa ini apa Anur 08 nama saking cakepnya itu Ahmad itu jadi lupa mulu Pak Haji Ahmad, padahal beliau baru alhamdulillah baru pulang haji beliau, alhamdulillah kita doakan juga sahabat saya juga Haji Waluyo Al-Madinah, jauh juga nih Al-Madinah nih, Al-Mukarram, Masya Allah. Jadi komplit sekali. Mungkin juga di sini ada banyak lah pokoknya deh. Ini bukan mudah-mudahan ini pertemuan yang memberkahi kita semua. Juga kepada segenap pengurus DMI Harjamukti yang besok mungkin ada kegiatan yang sangat positif, dan juga kepada semua pengurus Majelis Ulama Indonesia Harjamukti yang saat ini mungkin Pak Haji Kabul semalam menjawab saya tidak bisa hadir, terus ada yang diwakilkan juga tidak bisa hadir, jadi saya mewakilkan DMI dan mewakilkan MUI, juga kemudian semua teman-teman. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Malam ya pagi ini pagi yang sangat berbahagia, ada salah satu surat yang menyatakan pamilian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yasha ilallahi fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini ayat yang familiar. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, innama ya'muru masajidallahi man amana, dan dia percaya pada hari akhir, man amana yaumil akhir wa qama shalah, dan dia mengerjakan salat, wa zakat, dan dia membayar zakat, wa lam yasha illallah, dan dia tidak takut dengan Allah, wa lam yasha illallah, dia tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga kita semua adalah orang-orang yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menyambut suku keliling ini adalah bukan semata-mata jangan menjadi beban ketua DKM yang ketempatan, jangan sekali-kali menjadi beban. Karena apa? Karena kita di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk bersilaturahim. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, berarti dia memutuskan rezekinya sendiri. Alhamdulillah, Al-Ikhlas ini sebenarnya kita sudah kenal itu waktu tahun 2023 Ustaz Salim pernah datang ke sini, tapi waktu itu nggak ada lanjutannya ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, karena ini ada putra Betawi satu ini, dan beliau adalah seniornya Universitas Unindra kalau nggak salah. Beliau adalah salah satu dosen senior beliau ini. Kayaknya diam-diam bahaya juga ini beliau ini. Jadi yang saya inginkan adalah yuk kita guyup, karena apa? Karena negeri itu akan makmur ketika para ulamanya bersatu, para asatidnya bersatu, apalagi para umaro dan asatid umaro dan ulamanya itu bersatu, masya Allah. Ini momen kita untuk saling menjaga tali silaturahim. Ini alhamdulillah dari Al-Madinah, Masjid Al-Madinah jauh banget nih, tapi kompak ini Ustaz. Bajunya itu coklat-coklat semuanya. Paling kompak dia seharjamukti. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Yoga, sama kawan-kawan yang sudah mensambangi Pondok Nanggur, Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Terus kedua adalah keinginan kami atau keinginan dari orang tua kami, Haji Sanusi, alhamdulillah sudah hadir.
beliau menyarankan kepada kita, yuk jangan sampai kita pada ribut sama masjid. Yuk kita jangan sampai ribut sama para ustadz. Yuk kita jangan sampai ribut sama orang-orang yang tidak bukan tidak sadid ya, berseberangan dalam arti bukan berseberangan akidah, berseberangan pemahaman untuk masalah organisasi itu kita jangan sampai lah. Ini pesan kita, ini pesan orang tua kita, jangan sampai kita di Harjamukti khususnya. Mendatang Baitur Rahman ini perbatasan antara Cibubur, Jakarta dan Harjamukti. Tuh, masya Allah. Ini kayaknya toapnya nih kelar nih. Dari awal kelar banget ini. Berkah ya. Nah, ikhlas ya. Alhamdulillah Haji Harun selamat datang. Alhamdulillah mungkin keinginan orang tua kita pengennya sih masjid subuh di sini. Tapi karena tidak bisa perjalanan, ya udah jadi subuhnya di masjid masing-masing dan dengan tausiahnya situ. Itu aja dari saya sambutannya. Kurang lebih minta maaf bila ada kata-kata yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Cece Saifuddin selaku pengurus DMI yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita bisa dapat memakluminya dan bisa kita memahaminya. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah dari masjid-masjid yang baru hadir. Alhamdulillah dari Masjid Al-Madinah, dari Masjid Baitur Rahman, yang insya Allah nanti akan menyusul dari teman-teman jamaah kita dari masjid-masjid yang belum sampai di tempat ini. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu maka kita sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh sahabat saya, guru saya juga, Al-Ustaz Indra Mulyana MPDI. Mudah-mudahan kasih kami memberikan waktunya selama 25 menit Ustaz untuk menyampaikan sambutannya. Kalau masih lanjut ya sepuasnya. Pada Al-Ustaz Indra Mulyana, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai dan muliakan, para tuan guru kita yang hadir, yang berada di depan kita semuanya. Yang pertama, yakni Ketua DMI Kawan Harjamukti, Saudara Cece Saifuddin, Ketua MUI yang diwakilkan oleh para pengurusnya, juga Ketua PRNU sekaligus pimpinan Majelis Al-Bahri, guru kita tercinta Kiai Haji Agus Narjito, para ketua DKM dan juga sesepuh kita insya Allah yang hari ini hadir, kemudian juga para tuan guru, para dai, para mubaligh, dan segenap para jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan kerahkan usia yang panjang, penuh ketaatan dan ketawaduan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun kepada segenap pengurus DKM Masjid An-Nur, insyaallah hari ini luar biasa berkenan untuk menjadi tempat sulit MUI dan Jamukti, juga Ustaz Jufri dan juga para pengurus yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ar-roji di dalam laci. Perang semangat nih. Ada ar-roji di dalam laci. Ternyata punya pengalaman orang sendiri. Mari kita memuja dan memuji Allah yang Maha Suci atas nikmat yang diberi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi ini masih menganugerahkan kepada kita hidayah, inayah, rahmat, maghfirah serta rezeki sampai tiada henti. Mudah-mudahan para jamaah tiap tahun kita bisa naik haji. Amin. Umrah sebulan sekali. Amin. Kemudian juga ini anak yatim kita juga bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran Nabi dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam senantiasa terlimpah curahkan pula kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi berdoa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, yakni berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bapak-bapaknya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Pak, ini yang bedanya kalau pengajian bapak sama ibu. Kalau ibu, bu, kalau bapak, Pak, 4 kali berdoa. Enggak di mana-mana begitu ya. Bapak semuanya di kampung sono ada bapak-bapak kumpulnya bukan sama orang soleh. Di kampung sono ada bapak-bapak suami yang pada galau dia bikin grup namanya PSG. Kalau PSG bukan klub sepak bola yang kemarin ngalahin Inter Milan di final Liga Champions Eropa. Apa aja ya kan? PSG itu singkatan, kepanjangan dari Persatuan Suami Galau. Kebetulan nih adminnya WA, bro, kita ngumpul ya besok pom. Oke, di mana? Di tengah lapangan mana? Lapangan sepak bola. Ada 5 orang. Ini yang galau-galau. Ada 5 orang. Yang satu bilang adminnya kita bawa makanan, siap. Sampai di tengah lapangan, suami galau yang pertama bilang, coba nih gue buka, gue punya bekal. Ternyata yang satu bawa bekal surabi. Tahu surabi? Pak, tahu surabi Pak? Surabi itu suami yang ribut pulau bini. Tanya, kenapa ribut pulau bini? Tadi mau belanja pulang. Lu bawa apa bukan? Pasti buka. Yang satu bawa jujur. Bawa apa? Jujur. Tahu jujur? Curahan hati yang sedang hancur. Kenapa? Hancur hati gua. Kenapa? Gua pulang istri gua minta cerai. Kenapa?
udah 2 tahun gak dikasih nafkah. Oh, pantas aja. Ada satu lagi, lu bawa apaan buka? Pas dibuka mendingan bekas lebaran kue nastar. Tahu nastar? Nasib suami yang terlantar. Kenapa terlantar? Istri gue main TikTok mulu. Kirain dandan cakep, kayak bidadari buat gue. Buat teman. Ini yang terjadi di kampung sana. Istri-istrinya pada live TikTok, suaminya gak diurus, ditelantarin. Ada yang keempat, lu bawa apaan? Pasti buka, pistok, pistok, pisang coklat, pistok. Ya. Pistok itu pria dengan istrinya selalu cekcok. Cekcok. Kenapa cekcok? Pada masalah sepeda apa? Dia bilang bagus kan kalau aku pakai baju warna merah. Bagus, kamu bagus mulu, aku dicekcok di sini. Perempuan begitu. Yang kelima agak penting, yang agak rendah. Bawa roti sini, roti rombongan orang-orang takut istri. Kenapa takut istri? Kalau di luar, masya Allah, kayak orang sakti. Di depan istri udah kayak Hello Kitty. Wah, DKI gitu kan, lagi DKI. Akhirnya apa? Sekarang makan udah keluarin. Minumnya, ternyata minumannya sama semuanya. Bawa bajigur. Barisan laki-laki gak dapat gaji dan nganggur. Udah malam nih, pulang. Sepakat semuanya bawa motor Kawasaki. Tahu Kawasaki? Kawanan suami yang tersakiti. Nah, kalau kita kumpul sama orang-orang yang galau itu, kira-kira dapat gak energi positif? Enggak. Yang ada diri enggak negatif. Kita alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita melihat guru-guru kita ada, dia melihat kemana enggak ada. Kita lihat guru-guru kita, insya Allah dia punya utang lunas, amin. Tapi dibayar. Kalau nggak dibayar, kalau lunas, begitu. Para jemaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang soleh, ya. Ada orang soleh yang ketika di akhirat itu bingung. Kalau kata anak sekarang, anak dulu juga sama sebenarnya cemok. Tahu cemok tak? Tahu cemok? Cemok itu mengulang, maksudnya mengulang, atau kirim mengulang. Bengong kata orang sini mah bengong, ya. Bengong kok tiap hari derajatnya naik. Orang soleh. Sampai suatu ketika dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kenapa kok saya makin lama makin naik derajatnya? Kemudian Allah mengatakan, hai Fulan, ini semuanya karena istighfari wali walidak. Ini adalah semuanya karena istighfar. Istighfar anakmu yang soleh. Jadi masya Allah, kita memiliki anak yang soleh yang selalu memberikan doa kepada kita. Makanya kalau Al-Fakir ketemu sama anak-anak remaja pemuda, Al-Fakir bilang, kalau udah assalamualaikum, jangan langsung jalan. Minimal zikir sebentar, angkat kedua tangan, doain orang tua. Jangan istighfarnya seorang anak kepada orang tua ternyata mampu mengangkat derajatnya, membuat diwarnya di akhirat nanti. Contohnya beruntung kan punya anak yang soleh, Bapak? Beruntung. Punya anak yang soleha, beruntung kan? Tapi kita juga harus yakin bahwa yang namanya memiliki anak yang soleh dan soleha itu butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan syarat. Kadang-kadang kita sering ditanya, kamu sudah berusaha belum? Oh sudah, saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Ternyata Imam Ibnu Katsir memberikan 3 syarat. Syarat inilah ia membuat seseorang itu benar-benar gak udah berusaha secara maksimal. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat yang berbunyi ya khudil kitab bi quwwah wa ataina hukma as-sabiyyah.
Wa Yahya, pelajarilah Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini bukan Quran, bukan juga Injil, tapi Taurat. Nabi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Alkitab tadi, Taurat. Bikuat, dengan kekuatan. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan kuat yang dimaksud di sini syaratnya ada 3. Yang pertama wajibin, wa hirsin, wajtihadin. Wajibin itu bersungguh-sungguh. Makanya ada mengolah banjada wajib. Siapa yang bersungguh-sungguh dia? Jadi seseorang yang dikatakan betul-betul sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama adalah wajib dia bersungguh-sungguh. Yang keduanya wahirsin, dia semangat gak? Yang ketiga ini yang jalan, yang selalu kita apa? Wajtihadin, mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki sampai titik darah penghabisan. Atau kalau iklan Pak, kalau di iklan sampai tetes terakhir. Kalau 3 syarat ini sudah ada, insya Allah berikan kemudahan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya keuntungan dari salah satu kita memiliki anak yang soleh dan soleha merupakan satu dari 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Bahwa semua kita akan meninggal, ada yang tidak akan pernah terputus. Salah satunya adalah waladun soleh yang pula, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai itu maka kita sebagai orang tua, terus sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin keluarga, dan alhamdulillah Al-Fakir ketemu dengan para ayah yang soleh, para ustaz-ustaz kita. Al-Fakir banyak banget belajar dari guru kita yang ada di sini. Dan ilmu itulah yang kemudian kita dapat Al-Fakir dapatkan di sekolah atau di bangku kuliah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang membuat seseorang, kita sebagai seorang pemimpin keluarga, itu dimudahkan oleh Allah memiliki anak yang soleh dan soleh. Salah satu dari 8 hal yaitu adalah kurikulumnya, tujuan kita mendidik anak-anak kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah SAW Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, an-amtari ma yudkhilun nas al-jannah. Ya Rasulullah, kasih tahu dong kami perkara-perkara yang dapat membuat kaum muslimin itu banyak masuk surga. Kira-kira Pak, mau nggak masuk surga? Pertanyaan selanjutnya, mau masuk surga ini setidaknya apa sama keluarga? Pasti kita jawab sama keluarga. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kasih tahu dong. Kalau anak muda sekarang apa? Ya Rasulullah, kepoin kita dong. Apa sih perkara yang membuat kaum muslimin itu banyak masuk surga? Kata Rasulullah, ada 2 perkara. Yang pertama adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan punya akhlak yang baik. Mohon izin para tuan guru, para ustaz, para jamaah, izin Ananda ingin
melihat hadis ini dari sisi pendidikan. Insya Allah Ustaz lebih paham beliau ya. Dari sisi pendidikan konsep keluarga Islam, hadis ini termasuk ke dalam 6 dalil yang dijadikan sebagai rujukan untuk kurikulum utama keluarga muslim. Dan ini sering Anda sampaikan kegiatan parenting, bahwa kalau dari sisi pendidikan keluarga kita semua yang ada di sini, bagaimana bisa mendidik anak dan istri kita itu mampu menjadi pribadi yang bertakwa dan juga memiliki akhlak yang baik. Ini salah satunya. Yang pertama adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin para jamaah, bapak-bapak sambil menikmati kopi, sambil menikmati snack, mohon izin. Kira-kira siapa yang melahirkan anak kita? Istri? Yang mencarikan nafkah untuk anak kita sebagai kepala keluarga. Memang betul anak kita lahir dari rahim istri kita. Betul juga yang menafkahkan, yang membesarkan anak-anak kita adalah kita sebagai kepala keluarga. Tapi ingat ayat, ada satu yang sering kita lupa. Betul istri kita yang melahirkan kita yang membesarkan anak-anak kita. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa. Apa? Menggenggam hati anak kita. Yang menggenggam hati anak kita adalah Allah. Bagi Allah mudah membolak-balikkan hati anak kita yang tadinya tidak soleh jadi soleh, yang tadinya kurang adab menjadi beradab. Itu bagi Allah mudah. Berarti Allah, kalau kita sudah tahu bahwa yang membolak-balikkan hati anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kira-kira jalan terbaiknya gimana ya? Ibadahnya malas-malasan enggak. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa yang bolak-balikan, yang memegang hati anak kita adalah Allah, maka tidak ada jalan yang terbaik selain kita sebagai seorang pemimpin keluarga meningkatkan ibadah kita sehingga kita mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan hamba itu karena ketakwaannya. Hal ini tersirat dalam salah satu firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kalau sudah ayahnya yang bertakwa, punten ini mampu. Kira-kira apa yang kita minta dijabah oleh Allah? Itu pun gak sama Allah. Peluangnya besar. Orang yang bertakwa jangankan yang diminta itu tidak diminta saja, dikasih oleh Allah. Itu yang paling penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan bagi orang tua ini juga menjadi salah satu mempermudah 17 tugas seorang ayah dalam Islam. Salah satunya adalah sebagai murabbi. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari dalam kitabnya Wasaya Al-Abalil Abda. Beliau mengatakan kepada para muridnya, "Ya bunayya, anna ustaduka wa mu'allimuka wa murabbiuka." Wahai anak-anakku, aku adalah ustaz kalian. Wa mu'allimuka, ada mu'allim. Wa murabbiuka, dan aku adalah sebagai murabbi. Murabbi itu tugasnya dia membimbing keimanan dan ibadah anak-anak. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang ayah mampu membimbing keimanan anak-anak kita yang luar biasa, yang hebat ini, kalau kita hanya ibadah masih berantakan kepada Allah? Kenapa takwa itu penting bagi seorang ayah? Kenapa? Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketakwaan seseorang itu merupakan ukuran dimuliakan atau tidak di hadapan Allah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan hayatul abad
wallahi bil ilmi wal tuqa idza lam yakun al ittiba' lidati. Demi Allah, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kemuliaan seorang hamba ini ditentukan dari dua hal. Yang pertama adalah bil ilmi, ilmunya, wa tuqa dan takwanya. Di dalam yakuna apabila keduanya tidak ada. Ayat, apabila kita sebagai seorang ayah ilmu agama tidak ada, ketakwaan tidak ada, la i'tibar bidati, maka dia tidak akan berharga. Bayangin, hari ini para ayah wajib berkenan mendengarkan seorang Indra Mulyana memberikan mau'izatul hasanah. Tetapi ketika para ayah sudah tahu aib seorang Indra Mulyana, buruknya seorang Indra Mulyana, izin bertanya, mau nggak dengerin lagi? Pasti ya. Ini yang menimpa anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita kok pulang ke rumah sebentar dia lebih senang di luar? Kenapa? Dia nggak mau mendengarkan nasihat ayahnya karena anaknya sudah memandang ayahnya tidak punya harga diri. Kenapa? Karena tidak ada ilmu agama dan takwa di dalamnya. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat takwa juga penting bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena jangan sampai kita mendidik anak-anak kita hanya berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan kita. Jangan. Karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adab Fiddin, beliau menjelaskan tentang adab orang tua terhadap anak-anak. Jadi ayah jangan minta anak kita itu beradab sama kita. Tapi sudahkah ada 5 adab orang tua kepada anak-anaknya? Dan kita akan bahas minggu ini ya, karena waktunya tidak cukup. Tapi setidaknya ada poin yang keempat, apa? Wala yamna'uhum min ta'ati rabbihim. Wahai ayah, salah satu adabnya adalah jangan kita sebagai orang tua ini melarang anak-anak kita untuk taat kepada Allah, min ta'ati rabbihim. Pastikan kita sebagai seorang ayah justru mendukung anak-anak kita. Makanya kalau kita sholat subuh, kalau anak kita sudah bisa diajak dan dia tidak pecicilan di masjid, kita ajarkan dia sholat jamaah sebagai sarana tarbiyahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah, ada sebuah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari dalam kitab Wasiyah al-Abdi. Dia mengatakan, ya bunayya, iyyaka anta sunnah anna taqullah hiya as-salatu was-siyam wa nahwuhuma min al-ibadat faqat. Wahai anakku, wahai anak-anakku luar biasa. Kata ya bunayya ini ayah merupakan panggilan yang sangat harus penuh cinta dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan luar biasanya kalimat ya bunayya ini pun ada di dalam Al-Qur'an. Diulang sebanyak 7 kali. Tetapi ingat, para bunda yang mendengarkan cukup dengan saja. Tapi para ayah harus ingat 7 kalimat ya bunayya dalam Al-Qur'an ternyata tidak diucapkan seorang ibu kepada anak-anaknya. Kalimat ya bunayya ini diucapkan semuanya oleh seorang ayah atau orang yang memiliki karakter keayahan. Jadi apa? Ternyata kelembutan kecintaan seorang ayah itu harus lebih cinta, harus lebih lembut dari seorang ibu. Bayangin ya, kalimat ya bunayya 7 kali dalam Al-Quran itu bukan diucapkan oleh ibu, tetapi diucapkan oleh ayah. Dan insya Allah di Al-Hidayah sudah selesai beserta kajian kita tentang ya bunayya. Nah, tadi kembali kepada Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandari dalam kitab Wasiyah al-Abdi. Beliau mengatakan, ya bunayya iyyaka anta sunnah anna taqullah. Wahai anak-anakku, jangan kamu kira kamu bisa takwa hanya dengan as-shalah was-siyam. Jangan kamu sangka kalau takwa itu hanya cukup dengan sholat dan juga as-siyam, itu saum.
wa nahwuhuma min al-ibadati faqat. Apa kamu cuma menjadikan dua ini sudah cukup dah? Disuruh sama bapaknya, nah kamu sedekah enggak? Saya mau udah cukup sholat sama puasa enggak? Tapi apa kata Syekh Muhammad Shakir Al-Iskandari? Beliau mengatakan anna taqwallah yadkhulu fi kulli syai'. Wahai anakku, yang namanya takwa itu menyeluruh dia. Menyeluruh dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Jadi ketakwaan itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, tetapi menyeluruh. Nah, makna daripada anna taqwallah yudkhilu fi kulli syai'in ini dapat kita baca para jamaah di dalam kitab Wasaya Baridahnya. Ini para orang tua yang milenial, saya nanyakan, saya bingung kenapa nasihatin anak saya ngapain aja, apa saja gitu kan. Ada bilang, wahai para ayah, wahai para bunda, kalau bingung nasihatin anak apa saja, silahkan saja baca kitab Wasaya Baridahnya. Wasiat orang tua kepada anak-anaknya. Sebagai penutup para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kalimat terakhir tentang akhlak. Jadi Imam Muhammad Shakir Al-Iskandari beliau mengatakan, ya bunayya al-khuluqul hasan zinatul insan. Wahai anak-anakku, akhlak itu, akhlak yang baik itu zinatul insan, dia sebagai perhiasan untuk manusia, fi nafsihi, untuk diri kamu, kemudian wabaina ikhwanihi, untuk bekal kamu berteman. Hari ini anak-anak kita PR-nya adalah tidak tahu bagaimana cara berteman, adab berteman. Yang kedua, wabi ahlihi, untuk keluarga kamu yang pakai adalah wa'asyurati. Karena ada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kita untuk selalu mengintrospeksi dan evaluasi diri kita sehingga kita menjadi pemimpin keluarga yang dicintai, yang dilindungi oleh anak dan istri kita. Mungkin itu saja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri al-fakir pribadi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Idham Mulyana SPDI MPDI yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah yang sangat luar biasa, terutama untuk kita melaksanakan segala kegiatan sehari-hari yang mudah-mudahan sambutannya bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak-bapak yang ingin mengundang beliau, insya Allah saya siap Pak Ustadz untuk menjadi manajernya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup acara dengan penutup doa, marilah kita dengarkan sedikit pengarahan daripada panitia persiapan untuk silaturahmi para ketua DKM yang insya Allah akan melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus pelatihan daripada manajemen masjid yang akan disampaikan oleh ketua panitia yaitu Al-Ustaz Mutahar Ali MPD. Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Saya kalau di kelas kayak begitu ya. Masih semangat? Masih. Karena saya guru SD. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para ahli ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi takzim dan takdim saya pada yang hadir dan juga tentunya pada para ketua DKM dan jamaahnya, bil khusus sahibul bait akhina fillah Ustaz Jufri beserta segenap pengurusnya.
para jamaah sekalian, mohon izin 5 sampai 7 menit saya menyampaikan laporan kegiatan pelatihan kegiatan silaturahim dan pelatihan manajemen masjid yang sosialisasi sudah kita sampaikan kurang lebih sebulan lebih sebelum kegiatan Gemah Muharram kemarin. Hadirin rahimakumullah, yang pertama saya sampaikan untuk peserta yang sudah masuk ya. Jadi perlu saya sampaikan juga, insya Allah ini kegiatan pelatihan ini merupakan program dari DMI Harjamukti dan nanti akan ada pelatihan berikutnya. Program-program yang akan dilaksanakan di Kelurahan Harjamukti dan sekitarnya ya. Untuk kegiatan silaturahim dan pelatihan manajemen masjid ini untuk sementara dibatasi 2 pengurus DKM ya, jadi hanya 2, bisa ketua dengan sekretaris, ketua dengan bendahara, atau mengutus divisi yang lain. Nanti satu masjid kita batasi sementara ini 2 orang. Dan alhamdulillah dari support ya, iuran kemudian donasi dari para DKM ini merupakan kunci kesuksesan dari acara ini, karena dari kas yang masuk ke DMI ini ya, ditambah lagi donasi donatur yang tidak terikat, kegiatan ini gratis untuk para peserta ya. Untuk peserta yang sudah masuk ada 33 orang dari beberapa masjid ya, yang sudah masuk daftar melalui panitia sesi humas. Kemudian insya Allah nanti akan juga panitia kurang lebih ada 10, kemudian tokoh masyarakat juga ada 10 yang akan hadir ya, tokoh masyarakat di Harjamukti, termasuk para pembicara-pembicara yang insya Allah juga akan bersama menginap di Ciloto ya. Kenapa kegiatannya jauh-jauh Ustaz, nggak deket aja daerah sini ya. Jadi kalau ketua DMI bilang kita pengen ngajak refreshing pada ketua DKM ya, stimulus, jadi jangan yuk kita sama-sama. Nanti juga di sana ada rapat besar ya, rapat akbar para tokoh ya, para penggerak ya, penggerak di masjid masing-masing untuk untuk di-upgrading ya, diangkat ya, diperluas wawasan pengetahuan, termasuk nanti di sana ada sesi kita sharing bagaimana subuh gabungan MUI ke depannya biar lebih ramai lagi jamaahnya dan lebih produktif lagi ya. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk teknis pemberangkatan itu para ketua DKM sudah update ya, mohon nanti dicek ya, dilihat ya info-info di grup DMI Harjamukti. Jadi jangan sampai kelewat ya, karena sebagai ketua DKM grup DMI itu penting di samping grup-grup yang lain gitu ya. Nanti infonya biar tidak ketinggalan. Untuk teknis keberangkatan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, jadi ada beberapa mobil yang siap akan mengantar kita, dan saya dengar kabar Raffles ya siap untuk menurunkan armadanya Elok ya. Dua ya Elok ya. 30. Ada banyak mobil ya. Ini Alhamdulillah mobil Elok sudah siap untuk berangkat ya, plus nanti mobil pribadi sudah kita list. Jadi insya Allah. Nah, kemudian teknis keberangkatan biar sama-sama kita konvoy, nanti ada tanda pengenalnya, kumpul di Masjid Al Mukmin. Mohon diingat ya, dipahami dan diperhatikan, kita kumpul jam 7 di Masjid Al Mukmin. Nanti kita koordinasi, mohon bantuan Mas Ustaz Mukhlis untuk mengkondisikan, jadi nanti ada cucian mobil atau sekitarnya bisa parkir, atau bisa juga di halaman Masjid Al Mukmin bisa kita disitu berangkat secara bareng-bareng. Jadi jangan berangkat masing-masing, jadi kita pengen kompak ya, berangkat bareng secara konvoy. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan para ketua DKM dan yang diutus ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya, biar kita sama-sama berangkat, bisa silaturahim, ada rapat akbar untuk menelurkan ide-ide, pandangan ya, biar nanti subuh gabung ini ada progres ya, ada progres. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di Harjamukti ini luar biasa nih, dia fastabiqul khairatnya luar biasa kalau saya lihat
ada PNNU ya, pimpinan ranting ya, NU yang kalau nggak salah ada kegiatan santunan besok di di mana? Al-Ikhlas di ini ya di Penangkaran. Dan itu rutin, luar biasa kegiatannya luar biasa. Kemudian ada MUI lagi, kemarin ada Imam Muharram. Dan ada DEPI yang juga insya Allah akan mengupgrade para ketua DKM dan ini mudah-mudahan fastabiqul khairat ya, kita sama-sama bertahun ya untuk bagaimana dakwah di Harjamukti ini syiar gitu ya. Nah ini alhamdulillah kita bersyukur. Nah itu teknis keberangkatan ya, jadi nanti mudah-mudahan jam 7 ya sudah bisa berkumpul di Al-Mumin karena Sabtu besok ya. Di Sabtu besok mudah-mudahan bisa ya Sabtu berangkat sampai. Nah, acara di sana itu pembukaannya jam 1 ya. Nah, alhamdulillah dapat kabar karena kita menggunakan Wisma Kementerian Tenaga Kerja, bukan villa. Jadi kita walaupun acaranya jam 1 boleh tuh berangkat sampai sana jam 9 boleh ya. Masih boleh free karena paginya nggak ada acara. Jadi kita berangkat jam 7, prepare pagi-pagi supaya menghindari kemacetan lah gitu ya. Jadi kira-kira jam 10 kita sudah sampai, kita beres-beres, masuk kamar masing-masing. Insya Allah kamarnya sudah disiapkan ya, dengan tempat tidur ya disiapkan insya Allah nyaman, tempatnya cukup dingin ya, hotel ini mudah-mudahan saya kayak ke sana pulang dari sana fresh gitu ya, fresh gitu. Kemudian insya Allah acara pembukaan itu setelah salat zuhur kita membuka langsung 1 plus nanti kemudian masuk materi sesi pertama ya, kemudian juga tentunya tidak kita dibekali materi semua tapi ada santai ya, kemudian tanya jawab ngobrol gitu kan, bisa jadi nanti ada olahraga pagi kita jalan-jalan ke sekitar Wisma dan nanti jangan lupa membawa kaos olahraga gitu ya, kita sama-sama nanti olahraga jadi betul-betul fresh pengetahuan ruhiyah dan juga kemudian juga fisik kita menjadi sehat. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan semua peserta yang sudah terdaftar ya, atau mungkin masih belum cuma nama musik, silakan setelah ini bisa langsung menyerahkan nama gitu ya. Sudah ada di data tapi belum menyerahkan namanya, mohon nanti kita mendata untuk kita mendata buat perkamarannya besok ya. Itu mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ali MPDI yang telah menyampaikan sosialisasi rencana keberangkatan silaturahmi para pengurus DKM Kelurahan Harjamukti. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu acara terakhir penutup doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Agus Harjito sebagai pengurus PRNU. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi kami selaku pembawa acara kiranya mohon dimaafkan apabila ada khilafan ucapan dan kata-kata yang berkurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sama-sama kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah itu baik kita lakukan sehingga kalau Allah itu kita akan diberikan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa farihim wa fadhil rahimallahu wa bihamdil Fatihah. Wa bi asraril Fatihah. Iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair wa dinna bil khair. Fa innaka waliyyul khair wa tawfiqul khair. Ya khadar anta alladhi wasita kulla syar'a ilma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'anaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Allahumma inna nas'aluka bi anta satar anta astur auratana wa ubbana fid dunya wal akhirah. Nas'aluka bi anta rahman anta tuqibana wa jami'al muslimina rahmah wa siyata min indika ya rahman ya rahim. Wa nas'aluka bi anta mujib anta wa tujib dawatina ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anta razzaq anta rizqana zawjatana wa auladana wa dhurriyyatana wa tarbitana uluman nafi'an ya Allah wa rizqan kasiran lan tayyiban mubarakan fi wa qalban taqiyan ila sidqin taqiyan jafiyan wa sakiyan wa umran tawilan fi ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa sihatan wa afiyatan wa hidayatan wa hidayatan wa taufiq ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min antal ghafar an taghfira dhunubana wa dhunuba aba'ana wa ummahatina wa ajdadina jaddadina wa abna'ina wa banatina wa a'mamina wa amatina wa khalina wa khalatina wa syekhina fid dinni wa dunya wal akhirah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya yasir yasir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil lana Qur'an sirfana laysa asir alika yasir yasir lana umurana yasir lana khajatina usruk bijahil basil nadil ya marijal ham ya kasibal ghar ya man li amrihi yakfur wa yarham da'wahum ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz tadi, alhamdulillah sehat selalu. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita silaturahmi ke Masjid Al-Ikhlas Cibubur Pilatiga. Alhamdulillah beliau DKM-nya Ustaz Jupri. Amin. Doanya buat kita doa ya. Amin. Ana senang sama para asatis nih. Amin. Insyaallah kita kumpul di surganya Allah dah. Olah jerami dibikin ketat. Jerami dilebur, jumlahnya banyak. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke Masjid Jami Al-Ikhlas. Semoga semakin makmur. Amin. Masjid dan jamaah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.